ada kendala motor, bannya kempes. Tapi pada saat ini kita bersyukur kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita berdiri bersama-sama sebentar. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan kekuatan kami Tuhan, kami datang kepada-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, ajar kami Tuhan untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan-Mu,
kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini semua, karena anugerah dan kemurahan-Mu, karena kebaikan Tuhan yang begitu nyata terjadi di dalam kehidupan kami. Satu bukti yang nyata bahwa kami bisa beribadah kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya berkat-berkat Allah mengalir dan tercurah di dalam kehidupan kami. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, kolektan multimedia ya Tuhan, baik khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian kami. Semua yang hadir diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami menerima perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya kami menerima dan kami diberkati oleh Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan di tempat ini, hati pikiran kami Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Berterima kasih buat Tuhan Yesus karena memberikan kebaikannya, kemurahannya kepada kita semuanya. Kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan segala pujian, segala syukur hanya patut kita sampaikan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seminggu ke belakang, dari Senin sampai Sabtu, kita dijaga, kita diberkati, kita disertai, bahkan dilindungi. Dan pada saat ini kita datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Mari, bukti nyata bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Karena begitu besar cintanya Allah, Dia rela mengorbankan anaknya tunggal kepada kita supaya kita dapat hidup yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala, percayakan kami terus untuk belajar melayani Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Allah hadir pada saat ini. Apa kabar saudaraku? Masih agak gimana gitu. Udah sarapan? Oh belum, sama. Apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini melalui kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh menikmati ibadah ini dengan urapan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Allah puji syukur
maka setiap iblis yang ada di sini akan lari dari tempat ini, sehingga Roh Kudus bersama-sama dengan kita oleh darah anak domba kita boleh dimenangkan. Siapa yang sakit pada saat ini? Ada? Ada yang sakit? Ada yang bawa masalah? Banyak masalah, tetapi oleh darah anak domba sakit kita akan dijatuhkan di tempat ini. Masalah kita akan diselesaikan pada saat ini. Yakin dan percaya melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika memuji nama Tuhan, memuji. Tembok Yeriko runtuh. Tembok Yeriko adalah masalah kita, sakit kita. Oleh kata itu, mari oleh darah anak domba kita dimenangkan oleh darah anak domba. Amin. Haleluya.
Dia penolong yang setia dalam kehidupan. Dia selalu menolong kehidupan kita. Di saat yang kau bersama, di saat yang kau menghadapi apapun, Dia tetap menjadi penolong kita yang setia. Dia tak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kekecewaan, sekalipun problem masalah yang kita hadapi, Dia tetap berkata, "Hai anakku, mari datang kepadaku. Aku akan memelukmu. Aku akan memberikan kedamaian, sukacita dan ketenangan. Mari anakku, datang kepadaku." Pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Dia satu pribadi yang setia. Hanya Dia yang tidak pernah meninggalkan kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami sedang jemaatmu ya Tuhan. Kita bersama-sama memuliakan nama Engkau. Dari pujian kami Tuhan, di suatu dupa yang berharu di hadirat-Mu, menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Nilai Tuhan, hidup kami, hati kami Tuhan, kami beri Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan, kekal dan kekal sampai selama-lamanya. Bapa, sebentar kami ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya sabda firman Tuhan menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Menjadi ya Tuhan pengharapan kami ke depan Tuhan. Kami tetap setia dan teguh kepada Engkau. Memuliakan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah bapa membuka kanan sampai selamanya. Mari Kau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi berkat selalu buat hidup kami Tuhan. Supaya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Sebentar kami akan memberikan khotbah persembahan pertama Tuhan. Mari Kau pakai ya Tuhan persembahan kami Tuhan. Menjadi ya Tuhan alat ya Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu lanjutan ibadah ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur buat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Masih ada semangat? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, bernapas karena anugerah Tuhan ya. Kita tidak boleh menyombongkan diri, bukan kuat dan gagah kita karena anugerah Tuhan semua. Dan kita gunakan sebaiknya waktu ini buat Tuhan. Daud berkata, selama kita masih bernapas kita wajib memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Gembala yang mempercayakan kami melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita buka firman Allah dalam Yesaya pasal 40 tentang berita kelepasan atau kemerdekaan. 80 tahun kita sudah merdeka. Kita introspeksi diri kita sudah dimerdekakan oleh Kristus juga. Amin. Kita sudah dilepaskan. Lahir baru, hidup dalam pertobatan, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat firman Allah. Masih minggu pertama harus semangat saudara dalam Tuhan. Iya. Haleluya. Apalagi buat karyawan-karyawan juga ya. Puji Tuhan. Tahu sendirilah ya. Ayat 4 dan 5 terlebih dahulu. Kita mau menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Kita sehidangan semeja dengan Tuhan, luar biasa. Haleluya. Yesaya 40 ayat 4 dan 5 tentang berita kelepasan, di mana Tuhan melepaskan bangsa pilihannya Israel dari pembuangan. Karena mereka sudah jauh dari Tuhan, menolak Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan izinkan. Seringkali dalam hidup kita pun Tuhan izinkan masalah itu datang buat kita karena kita sudah tidak setia, tidak tinggalkan Tuhan dan jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4 dan 5 kita lihat, perhatikan, kodeks pada firman Allah, HP-nya di silent, connect dengan firman Tuhan. Urusan di dapur, urusan makanan minuman, urusan bisnis, stop dulu. Nanti Tuhan boleh isi kantong saudara-saudara dan saya. Haleluya. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Haleluya. Saudara-saudara dalam Tuhan, perjalanan kita mengiring Tuhan sebagai murid Tuhan tidak selalu harusnya rata, saudara-saudara, atau mulus seperti jalan tol.
Ada kalanya kita harus lewati lembah, gunung, bukit. Karena ikut Tuhan itu proses, jangankan saudara. Kami hamba-hamba Tuhan pun, saya baru 35 tahun melayani Tuhan. Jalan 40 ini mengikut orang tua. Tahun 82 saya sudah bantu pekerjaan Tuhan di Jakarta. Tapi saya rasakan bahwa mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu indah sekali. Haleluya. Puji Tuhan ya. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Kita tidak mampu mengatasi semua yang kita hadapi dalam hidup ini, baik masalah rumah tangga, pelayanan pribadi, kesehatan. Kami baru pulang check up ginjal kami di Penang, Malaysia dengan anak saya di antara saudara-saudara. Yang notabene dokter di Indonesia 2 kali katakan di Hosana, Siloam katakan Bapak Pendeta harus dicuci darah. Aku percaya bahwa firman Allah tidak pernah berubah dan aku berjanji kepada Tuhan masih banyak pekerjaan pelayanan penginjilan yang belum kulakukan sampai ke Papua, Ambon dan lain sebagainya. Dan sampai di sana dokter katakan bahwa ginjalmu masih bagus. Haleluya. Dan kau tidak perlu cuci darah. Saya percaya itu tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang hebat dan berkuasa. Dokter mengobati tapi Tuhan yang menyembuhkan kita. Sebab itu kalau engkau masih sehat, bugar, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan beralasan, oh saya sibuk Tuhan, saya repot, saya masih dagang, saya masih ini. Tidak boleh. Gunakan baik-baik untuk Tuhan semuanya. Karena nafas kita milik Tuhan, jantung kita milik Tuhan. Gak ada yang kita punya sudah selain kita harus mencari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata. Roh Kudus akan bisa meratakan masalah saudara-saudara hari-hari ini. Sebesar apapun saudara-saudara di dalam Tuhan, keadaan kita. Haleluya. Paulus katakan walaupun kita sudah berdiri di dalam Tuhan, fisik kita lemah, tapi rohani kita tidak boleh lemah. Harus hidup. Haleluya. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Di dunia yang gelap ini, saudara-saudara, kita lihat keadaan yang memanas di sekeliling kita, saudara-saudara dalam Tuhan. Bencana alam dan kesukaran ekonomi, sulit mencari pekerjaan, itu membuat orang, saudara-saudara di dalam Tuhan, getar-getir. Tapi saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang pelihara kita. Amin. Tuhan yang memberi makan kita. Tuhan yang mensuplai kehidupan kita. Tidak perlu takut, saudara dalam Tuhan. Tidak sedikit orang hari-hari ini baik yang stres, depresi, melihat keadaan, kekacauan. Ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kita harapkan kedatangan pertolongan itu jangan dari manusia, jangan dari orang tua atau suami atau istri atau relasi kita, tapi harapkan pertolongan itu dari kemuliaan Tuhan. Yeremia berkata, jangan bergantung berharap sama manusia, terkutuklah, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Sejak kami melayani Tuhan pun, saya tidak boleh berharap kepada saudara, famili saya, keluarga saya. Saya yang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada kalanya kita kalau sudah mungkin kepepet, terpojok, tersudut dalam hidup ini, saudara-saudara di dalam Tuhan, siapa yang lepaskan kita? Mungkin ada yang berusaha ke pegadaian, menggadaikan rumah, surat rumah, mobil, dan lain sebagainya. Itu bukan solusi, saudara-saudara. Tapi solusi kita adalah duduk di kaki Tuhan, berdoa dan puasa. Amin. Berdoa dan puasa. 3 bulan sekali kami hamba Tuhan Pantura berdoa, sudah jalan 40 tahun.
berjalan saudara-saudara oleh kemurahan Tuhan di Lembang, Bandung. Saudara-saudaraku, banyak hal yang Tuhan menolong, baik umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengikutinya. Banyak mujizat yang terjadi saudara-saudara di dalam Tuhan, di mana dokter sudah angkat tangan dan ada pelayanan yang beberapa hari lagi rumahnya mau dipakai oleh orang, saudara-saudaraku. Tuhan malah rubah jadi dikasih oleh buat hamba Tuhan itu. Itu mujizat Tuhan. Sebab itu harapkan Tuhan yang datang dalam hidup kita menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjut dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 sudah lihat. Yesaya 40 tentang kelepasan. Kita harus yakin bahwa sejak kita terima Tuhan Yesus, kita sudah dibebaskan, termasuk dari dosa lagi. Kalau kita sudah lepaskan dari dosa, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk, lebih fatal. Nggak boleh main-main, tidak boleh bersandiwara ikut Tuhan. Apalagi kita melayani Tuhan, saudara. Bertanggung jawab tidak hanya kepada gembala, tapi kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat ke-8 sudah dapat, kita baca bersama-sama boleh? Ayat 8, 2, 3, ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Artinya apa, saudara di dalam Tuhan? Kita ini nggak ada apa-apanya loh tanpa Tuhan. Tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Kita bagaikan rumput, sebagaimana juga kehidupan Raja Daud yang diurapi, yang kaya raya itu. Dia rumput, dia uap, dia tanah liat, dia cacing. Siapa saudara? Dia boleh bermegah diri. Kita megahkan Tuhan, saudara. Walaupun kita punya, anggap semua itu titipan sementara. Sebagaimana Ayub dalam doanya, bahwa semua titipan, semua punya Tuhan. Kita lahir tidak punya apa-apa, juga pulang tidak boleh bawa apa-apa juga, saudara. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Luar biasa. Ketika kita, saudara-saudara, menyadari keberadaan kita ini tidak ada apa-apanya, hidup kita bergantung kepada firman Allah dan Roh Kudus, kepada Tuhan, kita mahal dan berharga di mata Tuhan. Haleluya. Sebab itu jangan sampai jual iman saudara-saudara. Tetapkan dan setia. Tadi sudah nyanyi ya saudara-saudara, gampang nyanyi ya, setia-setia sampai mati. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, setia sampai mati. Haleluya. Masih sakit istrinya, sudah di ruang ICU, sudah cari lagi. Ada yang begitu di sana, sudah dalam Tuhan ya, sudah bahaya itu, sudah dalam Tuhan. Seperti Yesus dia setia, demikian juga kita pun setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ayat yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat 9 ini penekanannya, siapa itu Sion? Itu saudara dan saya. Hai Sion, pembawa kabar baik. Saudara harus memberi kabar baik kepada dunia ini. Haleluya. Jangan berita bohong, jangan berita menfitnah orang. Kuatkan orang lain. Jadi saksi seperti perempuan Samaria, satu kampung Samaria bertobat lewat kehidupan. Jadi speaker Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan, dia belum sekolah kitab. Hai Sion, pembawa kabar baik. Mulai dari skop rumah tangga pun, juga anak-anak,
Saudara-saudara, kabarkan baik di sekolah, di kampus, di rumah, di tetangga, di keluarga, di famili. Jadi berkat, jadi terang. Puji Tuhan. Ya, hai Sion membawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Haleluya. Pembawa kabar baik, nyaringkan. Haleluya. Tidak semua orang dipanggil menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan. Tapi minimal kita menjadi kabar baik buat orang lain. Haleluya. Jadi berkat buat orang lain. Tidak menjadi satu sandungan, saudara-saudara. Tidak menjadi sak buat orang lain. Katakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus yang menolong saya. Yesus yang memberkati saya. Saya hampir setiap hari saya mengantar jemput anak-anak panti asuhan kami. Saya bersaksi kepada orang-orang tua mereka, tapi tentunya dengan hikmat Tuhan. Anak-anak pantiku dipelihara oleh Tuhan. Aku nggak cukup bisa memberi mereka makan dan sekolah. Hanya Yesus juru selamat kepada semua orang. Saudara-saudara, kenapa kita malu? Saudara-saudara, kita tidak boleh egois, hanya diri kita yang selamat. Banyak orang di luar sana menjerit, banyak menjerit. Mereka nggak tahu kemana mereka kalau setelah mati mereka kemana. Itu tugas job kita semuanya sebagai gereja Tuhan, untuk bersaksi dan mendoakan juga, termasuk tetangga kita, keluarga kita yang belum kenal Tuhan, kita doakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hei Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat, kata Tuhan, ya. Kuat-kuat. Tuhan mengingatkan supaya bangsa Israel kuat-kuat menyaringkan suaranya, kesaksiannya yang hidup untuk kepada banyak orang. Saudara-saudara dalam Tuhan, kita melihat di luar banyak orang mungkin kelihatannya enjoy saja, ketawa. Sebenarnya dalam hatinya remuk. Ada yang terluka, ada yang sakit hati, ada yang kecewa. Ini kesempatan kita, saudara-saudara di dalam Tuhan. Dalam setiap perjalanan pun kami pun, baik di pesawat, dimanapun saudara-saudara di dalam Tuhan, di bandara, saya bersaksi. Lihat ada orang yang bengong-bengong begitu, saudara-saudara, doakan, saksikan. Hei Bapak itu, kenalkan Tuhan Yesus. Doakan. Tuhan sudah mau datang, saudara-saudara. Tuhan sudah mau datang. Sudah dekat di ambang pintu. Haleluya. Ayat yang ke-10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada pada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kapan Tuhan melihat, saudara melihat Tuhan dalam hidup? Di gereja inikah saja? Dalam ibadah, pemuda remaja, ponsel? Harusnya setiap hari saudara dan saya melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Haleluya. Setiap hari saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak cukup dengan di dunia ini saja, saudara-saudara. Seringkali di dunia sekuler ini, saudara-saudara, di dunia nyata ini kita bisa berseteruan, bertolak belakang. Ada amarah, ada kebencian, ada hal-hal yang disimpan, bisa saja. Tapi saudara coba duduk di kaki Tuhan. Saudara berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi. Wah, puji Tuhan. Beban kita diangkat oleh Tuhan. Penyakit kita disembuhkan. Kekurangan kita, saudara-saudaraku, ditutupi oleh Tuhan. Kita dihiburkan oleh Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah.
Jangan lihat hanya persoalanmu dalam hidupmu. Capek kita, saudara-saudara, capek. Penat kita kalau hanya lihat persoalan. Apalagi saudara-saudara di luar sana yang banyak hutangnya, saudara-saudara. Wah, mikirin hutang gak capek-capek, ya gak habis-habisnya, saudara-saudara. Coba lihat Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Undang Tuhan spesial, saudara-saudara, dalam Tuhan. Jamu Tuhan. Undang Tuhan dalam rumah tanggamu. Sebagaimana seperti apa? Perjamuan di Kana. Lihat saudara-saudara, perjamuan di Kana, air menjadi anggur. Kalau undang Yesus dalam rumah tangganya, terjadi mujizat. Tidak dipermalukan, tidak dibiarkan oleh Tuhan. Coba dia hanya undang pejabat-pejabat saja, orang-orang kaya, orang-orang gedean. Dia malu. Tapi dia undang Yesus hadir di dalam pestanya. Dalam hidupmu pun terus harus undang Tuhan. Jangan lupa, ada nyanyian gereja kita ya, simpel sekali. Jangan lupa nama Yesus. Haleluya. Bukan hanya namanya tapi kuasanya juga dong dalam hidup kita. Buka lebar-lebar, jangan gembok hatimu. Hidupmu buat Tuhan. Percayalah, Tuhan gak pernah merugikan kita. Haleluya. Tuhan gak pernah merugikan. Tuhan gak pernah berdusta. Dan Tuhan tidak pernah berhutang sama saudara dan saya. Setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ada pertolongan Tuhan, ada kelimpahan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan diberi kelimpahan kepada kita. Puji Tuhan. Jadi kita harus lihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Secapek apapun, seberat apapun, saudara, jangan lupa berdoa. Daniel kenapa bisa lolos dari gua singa, dari dapur api yang menyala? Dia hebat? Enggak. Dia sama makannya 3 kali sama kita. Orang kena korek api saja juga bisa terbakar, saudara-saudara. Tapi Daniel tidak. 7 kali lipat kata Alkitab katakan. Tapi dia tidak terluka. Kalau ada Roh Kudus, ada Tuhan dalam rumah tangga kita, kita tidak terbakar. Haleluya, tidak terbakar. Tuhan mengcover kita dengan darahnya. Singa tidak memakan Daniel, padahal singanya itu lapar betul. Dunia bisa menerkam orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, yang main-main dengan Tuhan. Diterkam, saudara-saudara. Tapi kalau kita yang kuat di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, selalu ada dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Lihat, mereka menjadi upah jeripayahnya, ada yang bersama-sama dengan kita. Orang yang di dalam Tuhan, saudara-saudaraku, yang kerja buat Tuhan, ada upahnya, ada jeripayah yang Tuhan perhatikan. Di dunia sekuler saja, saudara, kan ada upahnya, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Kalau ditambah lagi, saudara-saudaraku, di dalam ada pesangonnya dan lain sebagainya. Terlebih Tuhan. Pertama, menjamin saudara dan saya keselamatan dari Tuhan. Itu mahal. Bukan usaha saudara dan saya. Haleluya. Jangan ada yang berkata bahwa saudara menjadi orang percaya itu karena usaha, saudara. Tidak. Karena begitu besar kasih Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16. Tetapi harus dipertahankan, jangan berbuat dosa lagi. Ada upah, ada mahkota yang diberikan Tuhan. Haleluya. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayah. Ada firman Allah berkata, jeripayahmu tidak sia-sia, pengorbananmu tidak sia-sia, saudara-saudara di dalam Tuhan.
Kalau kita menolong orang, manusia bisa dilupakan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Saudara-saudara, jeripaya saudara-saudaraku. Jeripayamu ada padanya bersama-sama dengan dia, dan mereka diperolehnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu jangan lepaskan tangan Tuhan. Kita ada dalam bahaya, kita ada dalam kesulitan kalau kita melepaskan tangan Tuhan. Dengar baik-baik, Jemaat Gereja 50, jangan lepaskan tangan Tuhan. Walaupun engkau ekonomimu sudah kuat, keuanganmu, jabatanmu, hartamu, daganganmu sudah maju, tapi ingat, pegang firman Allah kuat-kuat. Pegang Yesus sampai mati. Haleluya. Jangan lepaskan tangan. Ayat yang ke-11, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipakunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah Tuhan juga adalah gembala kita yang baik. Kita harus mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Kita harus belajar taat kepada Tuhan, saudara-saudara. Jangan memberontak, jangan menoleh ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Seperti firman Allah katakan, jangan seperti istri Lot. Banyak kali kita, saudaraku, sering menoleh ke belakang. Sudah ikut Tuhan, ada persoalan sedikit, ada masalah sedikit, saudara-saudaraku, kita mau kembali lagi. Kita lebih cinta dunia dari Tuhan, dari kebaktian, dari ibadah. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternak. Tuhan kenal semua kita pribadi-pribadi yang ada pada pagi atau siang hari ini. Mungkin kita belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Betul? Jujur, saudara-saudara. Haleluya. Kita harus kenal Tuhan. Ginosko pada bahasa lain. Kita harus kenal Tuhan. Saudara, kalau sudah kenal Tuhan dalam hidup saudara sepenuhnya, saudara nggak akan takut lagi. Hidup ini mau makan apa besok, buat sekolah saudara, buat keperluanmu, kesehatanmu. 4 kali saya divonis dokter. Dari mulai saya lahir di Medan tahun 64, dokter katakan, diingatkan orang tua saya dulu, sekarang kamu udah mati. Beratnya cuma 2 kilo 1 on. Di Medan Baru, Sebo. Di praktek saya di Jember tahun 88, dokter bilang umurmu tinggal sebulan lagi. Kemudian di Jababeka, saudara-saudara, lempar ke rumah kami di Pastori, saudara-saudara, di dalam hutan. Sudah berapa kali harus mati, saudara-saudara. Saya melawan ular yang berbisa itu, saudara. Seperti Paulus juga waktu itu, saudara, di dalam Galatia. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita, Ebenezer, Tuhan melindungi kita, saudara-saudara. Haleluya. Sebab itu jangan takut. Engkau harus hanya takut sama Tuhan. Jangan takut manusia. Tapi tetap hormati pemerintah. Tidak boleh berdemo. Tidak boleh berdemo. Yang harus dilawan tuh iblis. Ketakutankah, kebimbangan, kekacauan dalam pikiran otak kita ini, saudara-saudara, dalam Tuhan dilawan. Kebimbangan, ya, ketakutan dilawan, harus dihancurkan. Gak boleh diulur-ulur. Ada firman Allah berkata, lawanlah iblis maka dia akan lari. Kalau didiamkan, wah bahaya, saudara-saudara, dalam Tuhan. Bahaya.
Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, puji Tuhan. Kita dipangku oleh Tuhan. Ada dalam tangan Tuhan. Saudara dan saya kalau ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil hidup saudara dari tangan Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Sebab itu jangan lepas dari tangannya Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Dipangkunya, bahasa Batak dihaulnya, digendong. Haleluya. Wah, dibelai oleh Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Tidak ada yang bisa mengambil hidup kita. Tidak ada yang bisa mengambil hidup kita kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Haleluya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita sakit, jangan sampai kita celaka, dan lain sebagainya. Penerbangan kami pulang, saudara-saudaraku, dari Kuala Lumpur ke Cikarang ke Jakarta, saudara-saudara dalam Tuhan. Pesawatnya goncang betul. Saya ingat, wah saudara-saudara, kami ingat waktu ada berita berapa 2 tahun lalu, Air Asia dari Malaysia ke Cina kecelakaan, saudara-saudara, masuk di laut. Tidak ada yang selamat. Tapi kami hanya berdoa di dalam tangan Tuhan. Orang-orang sudah menjerit di atas kami. Kami keluarga hamba Tuhan tinggal tenang. Tuhan ada bersama dengan kami. Haleluya. Orang-orang sudah menjerit, kok mereka lihat kami bertiga suami istri dengan anak saya tenang. Slowly, ada tangan Tuhan, Pak. Ada tangan Tuhan. Kapal sudah goncang begitu karena kena petir itu. Itu maksudnya. Katakan, hai Sion, beri kabar baik, beri berita yang baik pada semua orang. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara-saudari dalam Tuhan, kita mau terima perjamuan. Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-10. Sudah dapat, saudara-saudara? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini jaminan berkat daripada Tuhan. Bukan hanya asuransi, tapi keselamatan diberikan oleh pencuri. Itu bicara tentang iblis. Hati-hati, mencuri hati saudara, pikiran saudara, langkah saudara-saudara. Ya, kita berjaga-jaga, banyak berdoa di kaki Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang sebab itu, buka selalu, open house sama Tuhan. Buka selebar-lebarnya. Jangan tanggung-tanggung, serius pengikut Tuhan dan melayani Tuhan, serius. Orang-orang setengah-setengah, sepenggal-sepenggal, kata orang Manado bilang, hasilnya tidak baik. Tapi orang yang serius diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Pasti ditolong Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Bukan kelimpahan hanya materi saja, saudara-saudara, bukan. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan kan kita nggak bisa beli, saudara-saudara. Jantungmu sehat kuat, cuci darah itu berat, saudara-saudara, dalam Tuhan. Tapi kalau kita masih kuat, ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dalam segala kelimpahan, kiranya kita ditolong oleh Tuhan, jadi berkat
dalam kelepasan, kebebasan yang Tuhan beri, kita muliakan Tuhan senantiasa. Puji Tuhan. Kita berdiri, musik maju ke depan. Kita mau terima perjamuan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku datang pada salib itu, dan datang pada Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang kepada salib itu, ya. Cepat-cepat datang kepada Tuhan, ya. Tuhan berdiri di muka pintu hati kita. Serahkan hidupmu buat Tuhan. Layani Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan mau datang. Kita bertanggung jawab hidup kita hanya kepada Tuhan. Jesus Christ. Jesus, Tuhan lepaskan kita dari dosa pelanggaran. Bukti nyata yang daripada Allah Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus yang menebus segala dosa dan perbuatan kami umat-umat manusia. Engkau adalah penolong kami yang setia karena tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Bapa di dalam hidup kami. Tuhan yang baik, kami datang menghampiri kehadiran-Mu yang penuh dengan kekudusan, memohon pengampunan kepada-Mu ya Bapa. Ampuni kami dan sucikan, kuduskan kami dari setiap kehidupan kami ya Tuhan.
Karena Engkau tahu kami ini adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Begitu banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar yang kami perbuat di dalam hidup kami ini. Terkadang kami menyakiti hati Tuhan. Sebelum kami memulai, sebelum kami memulai, Tuhan, terlebih dahulu Engkau kuduskan kami hamba-hamba-Mu sebagai pelayan-pelayan. Kuduskan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan akan segala hal dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang mulia, Allah yang hebat dan luar biasa. Apapun persoalan hidup yang kami alami pada saat ini, kami hanya datang duduk di hadapan-Mu, memohon kekuatan pertolongan yang daripada-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau jamah setiap hati dan pikiran kami. Engkau lihat Tuhan setiap keberadaan kami Bapa. Kami percaya melalui perjamuan asa yang kudus ini ya Tuhan, kami mendapatkan sukacita damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami memperoleh kehidupan yang kekal yang daripada-Mu ya Tuhan. Segala sakit penyakit apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Bahwa Allah yang kami sembah, yang dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Berikan sembuhkan kami Tuhan dari segala penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami perintahkan keluar. Semua penyakit keluar, kami perintahkan di dalam nama Yesus. Kami memiliki iman, kami percaya Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang luar biasa. Kami akan memulaikan perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang berbahagia. Amin. Ku datang kepada salib itu. Salib Tuhan berubah hidup. Salib dapat ampun dosa. Tetap pandang Tuhan dalam hidupmu. Jangan pandang salah orang lain. Lihat kasih Tuhan yang besar. Pengorbanan Tuhan dijual juta buat hidup. Doakan musuhmu. Doakan musuhmu. Berkati dia, berkati dia. Jatuh pada salibnya. Puji, di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Salib
dengar firman Tuhan. Haleluya. Terus dalam penyembahan kepada Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami terima perjamuan ini Tuhan. Kami sehidangan semeja dengan Tuhan siang hari ini. Ampuni dosa kami supaya kami menerima mujizat dan jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan penuh percaya, dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, perhatikan hidup saudara di hadapan Tuhan. Jangan jauh daripada pandangan Tuhan. Lihat Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Terima kasih kalau dosa kita sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi, jangan main-main. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari jiwa bagi Tuhan. Jadi saksi, jadi berkat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bawa ke seisi rumah tanggamu, keluargamu ke rumah Tuhan. Bawa mereka ke rumah Tuhan. Cinta besar, cinta besar. Cinta besar. Cinta besar, cintanya Allah yang amat besar, cinta sungguh cinta besar, cinta besar. Allah mengasihi saudara dan saya siang hari ini. Cinta besar, haleluya, luar biasa kasih. Kami akan berdoa, saudara yang berdoakan tetap boleh duduk di tempat dan angkat tangan saudara. Kita butuh pertolongan Tuhan. Bapak Jemaat GPDI
Karena tempat ini gereja 50 datang dengan hormat kepada Tuhan. Mohon datang belas kasihan-Mu kepada gereja ini, pada pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari hamba-Mu, keluarga hamba-Mu dan seluruh jemaat sampai anak-anak sekolah minggu. Diberkati Tuhan jasmani rohani mereka. Mereka datang dengan mungkin kelemahan, dikuatkan. Datang dengan penyakit, disembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan. Engkau pulang dengan pertolongan Tuhan, dengan kesembuhan ilahi. Dengan kekurangan Tuhan cukupi adakan. Tuhan pelihara jemaat Tuhan yang ada di sini. Tuhan adakan semua yang mereka butuhkan. Yang belum dapat pekerjaan, buka jalan Tuhan, sumber hidup. Makasih Tuhan. Berkati pekerjaanku, bela pekerjaanku tempat ini. Pakai hamba-Mu keluarga dan seluruh jemaat. Kami serahkan kelanjutan ibadah dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, urapan Tuhan, hikmat Allah terus mengalir. Api Pentakosta menyala, menyala, menyala berkobar di tempat ini. Diserahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Memberkati. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian berkat bagi keluarga. Haleluya. Di akhir pujian kami mengucapkan kasih Kristus. Memberkati rumah keluarga
sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ini. Kami percaya ini lawatan Tuhan, bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Meterikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami kembali mendoakan jemaat yang berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan usia bagi mereka, biar mereka berikan kesehatan, takut akan Tuhan, menjadi berkat dalam hidup mereka Tuhan, dan belajar terus melayani Tuhan. Makasih berkati buat Opung Pasaribu dalam masa pemulihan kesehatannya. Engkaulah dokter tabib di atas segala kami. Kami berdoa bersama pada siang hari lebih-lebih Tuhan disembuhkan, nyatakan mujizat besar. Haleluya. Buat saudari Ricky yang sakit juga Tuhan berkati, apapun yang menjadi penyakit, Engkaulah Allah kami, tabib kami yang luar biasa. Oleh bila-bila Tuhan sembuhkan penyakitnya. Buat Bapak Totok dan istrinya di dalam pemulihan kesehatan, Engkau beri kekuatan penghiburan, pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Engkau nyatakan kuasa-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau jamah dia, Engkau kunjungi dalam hidupnya. Lewat kesembuhan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Pak Gembala seluruh pastori di tempat ini Tuhan berkati jemaat dari kaum bapak ibu sampai sekolah minggu, usaha dagang mata pencarian mereka, iman mereka diberkati. Haleluya. Yang jauh dari Tuhan kembalikan kepada Tuhan, kejar dengan kasih Tuhan yang besar. Makasih Tuhan. Ibadah sepanjang minggu ini berkati di Gereja 50. Berkati panitia Natal, perayaan Natal mereka 25 Desember. Allah bekerja dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan dipuji dimuliakan. Kami sebentar mau pulang, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kekasih Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat dari surga. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, haleluya, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai, mengurapi, menjaga, memberkati kita. Mulai dari siang hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pada jemaat Gereja 50 Bethlehem Tambun, Tuhan ingin supaya kita lebih maju lagi, semangat, dan boleh mengikuti kebenaran firman Allah, taat, setia di dalam kehidupan kalian berjuang. Tuhan Yesus akan menyertai, memberkati segala usaha pekerjaan Tuhan, dan layani Tuhan selama kita masih sehat, kuat. Tuhan mau pakai kita dengan menjadi alatnya yang luar biasa. Maju terus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya.